Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selamat datang di pembelajaran TKP Sosial Budaya SKD CPNS 2026. Pada sesi ini, teman-teman, kita akan membahas bagaimana seorang aparatur sipil negara dituntut memiliki cara berpikir yang inklusif, adaptif, dan profesional dalam mengelola keberagaman sosial budaya di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, sebagai ASN, pemahaman terhadap nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta kemampuan pembangunan komunikasi yang harmonis bukan hanya menjadi tuntutan etika ya teman-teman, tetapi juga bagaimana penting dari kompetensi pelayanan publik yang berkualitas. Nah teman-teman, melalui pembahasan materi dan latihan soal yang sistematis, kita akan mempelajari strategi menjawab soal TKP sosial budaya secara tepat, tegas, logis, dan tentunya sesuai dengan nilai dasar ASN. Nah, sehingga mampu meningkatkan pemahaman sekaligus memaksimalkan skor SKD CPNS 2026. Nah, teman-teman, mari kita mulai pembelajaran ini dengan semangat belajar, berpikir kritis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berintegritas. Selamat belajar dan semoga Anda menuju ASN Indonesia yang profesional, tentunya berdaya saing. Oke, teman-teman. Nah, dalam TKP Sosial Budaya SKD CPNS 2026, kita akan memilih cara berpikir ASN dalam mengelola keberagaman. Nah, tentunya materi ini mampu membantu peserta memahami apa sih esensi dari TKP Sosial Budaya itu, kemudian bagaimana pola penilaian serta strategi menjawab soal secara tepat, profesional, dan sesuai nilai ASN. Jadi, fokus utamanya adalah teman-teman toleransi, adaptasi, inklusivitas, dan harmoni sosial. Nah, kita bisa lihat di sini, yang pertama adalah esensi utamanya. Nah, esensi utamanya adalah menghargai keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan kebiasaan sosial, kemudian menjaga sikap inklusif, kemudian adil, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga adalah mampu beradaptasi dengan lingkungan atau nilai lokal tanpa mengabaikan aturan. Selanjutnya adalah menjaga harmoni sosial dan profesional ASN. Yang kedua, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa yang dinilai dalam TKP Sosial Budaya itu adalah toleransi, adaptasi, empati sosial, komunikasi inklusif, dan pengelolaan keberagaman. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman tentang jebakan yang sering muncul itu adalah terlalu memaksakan aturan tanpa memahami konteks sosial, kemudian terlalu toleran sampai mengabaikan prinsip keadilan. Yang selanjutnya adalah membiarkan konflik sosial tanpa dialog, dan yang keempat, menyudutkan kelompok tertentu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, teman-teman, trik menjawab soal itu ada 5. Yang pertama adalah pahami dulu perbedaan yang muncul dalam soal, kemudian pilih jawaban yang menghargai keberagaman, utamakan dialog, solusi, dan harmoni sosial. Kemudian pastikan jawaban tetap adil, profesional, dan sesuai aturan. Selanjutnya hindari jawaban yang diskriminatif, kaku, atau provokatif. Nah, di sini saya sudah siapkan rumus skor tertinggi tentang bagaimana Anda mulai dari pahami perbedaan, kemudian bagaimana hargai nilai lokal, membangun dialog, cari solusi inklusif, kemudian tetap sesuai dengan aturan ya tentunya. Nah, 6 kata kunci jawaban skor 5 ini, teman-teman, kita mulai dari bagaimana mampu menghormati, kemudian menyesuaikan, mendengarkan, berdialog, inklusif, adil, solutif, dan profesional. Jadi inti TKP Sosial Budaya itu bagaimana seorang ASN yang baik mampu menjaga keberagaman tetap harmonis, adil, dan produktif dalam pelayanan maupun kerja sosial. Oke teman-teman, kita ke contoh soal. Dan sebelum masuk dalam contoh soal, tetap subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, kita masuk ke contoh soal pertama. Seorang ASN ditempatkan pada unit pelayanan publik di daerah yang masyarakatnya memiliki latar belakang suku, bahasa, dan kebiasaan sosial yang beragam. Suatu hari terjadi kesalahpahaman antara petugas pelayanan dan warga karena perbedaan cara komunikasi. Warga tersebut merasa tidak dihargai, sedangkan petugas merasa sudah menyampaikan informasi sesuai prosedur. Nah, sebagai ASN yang memahami keberagaman sosial budaya, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Meminta warga mengikuti cara komunikasi yang berlaku di kantor pelayanan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
B. Menjelaskan bahwa petugas sudah menjalankan prosedur pelayanan sehingga warga harusnya memahami aturan yang berlaku. C. Mengajak warga berdialog dengan sikap terbuka, menjelaskan informasi secara sopan, serta menyelesaikan cara komunikasi tanpa mengabaikan prosedur pelayanan. D. Mengarahkan warga untuk menyampaikan keluhan melalui mekanisme pengaduan resmi agar tidak mengganggu pelayanan. Atau E. Meminta petugas lain yang berasal dari daerah tersebut untuk menangani warga agar komunikasi lebih mudah. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat adalah C, berdialog terbuka, menjelaskan dengan sopan, dan menyesuaikan komunikasi. Nah, untuk pilihan jawaban C ini memperoleh skor 5 karena paling tepat menunjukkan toleransi, komunikasi impulsif, dan penghargaan terhadap keberagaman dan tentunya tetap sesuai prosedur. Untuk skor terendah, teman-teman ada pada pilihan 2 ini atau B, yang semestinya ini skornya 1 ya, teman-teman. Nah, yang mana menekankan bahwa petugas sudah sesuai prosedur. Jadi di sini kita bisa lihat sikap tersebut itu terlalu defensif dan kurang memperhatikan perasaan serta latar belakang warga sosial. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Nah, Oke, jadi seorang ASN baru ditugaskan dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari berbagai daerah. Dalam beberapa rapat, terdapat anggota tim yang cenderung berbicara dengan gaya komunikasi langsung dan tegas, sementara anggota lain merasa gaya tersebut kurang sopan. Perbedaan tersebut mulai mempengaruhi suasana kerja dan efektivitas koordinasi tim. Anda telah berupaya mengajak beberapa anggota tim untuk saling memahami perbedaan gaya komunikasi, tetapi ketegangan tetap berlanjut dan mulai mengganggu capaian kerja. Selain itu, belum terdapat pedoman komunikasi internal yang disepakati bersama dengan tim. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Meminta anggota tim yang berbicara tegas agar mengubah gaya komunikasinya karena dapat menyinggung rekan kerja lain. B. Mengajak tim menyepakati etika komunikasi kerja yang saling menghargai tanpa menyudutkan latar belakang budaya tertentu. C. Membiarkan perbedaan gaya komunikasi karena setiap orang memiliki kebiasaan masing-masing. Atau D. Kita bisa lihat di sini teman-teman untuk menyarankan agar anggota tim yang merasa tersinggung menyampaikan keberatan langsung kepada yang bersangkutan. Dan untuk pilihan E, melaporkan kondisi tersebut kepada atasan secara objektif dan mengusulkan penyusunan pedoman komunikasi tim agar perbedaan budaya dapat dikelola secara profesional. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah E, melaporkan secara objektif kepada atasan dan mengusulkan pedoman komunikasi dari tim. Jadi sikap ini paling tepat teman-teman karena bersifat objektif, terstruktur, tidak menyalahkan budaya tertentu, serta mendorong pengelolaan keberagaman secara profesional. Oke, pengelolaan keberagaman secara profesional dan berkelanjutan. Nah, untuk skor terendah teman-teman ada pada pilihan C, membiarkan perbedaan gaya komunikasi. Nah, hal tersebut terlihat toleran tetapi pasif ya, dan tidak menyelesaikan gangguan koordinasi tim. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, seorang ASN menjadi bagian dari panitia kegiatan pelayanan terpadu di daerah multikultural. Nah, dalam penyusunan jadwal kegiatan, sebagian masyarakat meminta agar waktu pelayanan tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan lokal. Namun, panitia khawatir perubahan jadwal akan mengganggu target jumlah layanan harian. Sikap Anda yang paling tepat adalah A. Mempertahankan jadwal semula karena pelayanan publik harus berlaku sama bagi seluruh masyarakat. B. Menyesuaikan jadwal dengan mempertimbangkan kegiatan keagamaan lokal dan tetap menyusun strategi agar target pelayanan tercapai.
C. Meminta masyarakat memilih antara mengikuti kegiatan keagamaan atau memperoleh pelayanan pada jadwal yang tersedia. D. Mengurangi jumlah layanan agar jadwal dapat disesuaikan dengan kegiatan masyarakat. E. Menunda seluruh kegiatan pelayanan sampai masyarakat menyelesaikan kegiatan keagamaan lokal. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawabannya tepat sekali, ada pada jawaban B, menyesuaikan jadwal dan menjaga target pelayanan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini, jawaban B ini memperoleh skor 5, paling tepat karena menghargai keberagaman, kemudian adaptif, dan tetap bertanggung jawab terhadap kinerja pelayanan. Nah, untuk teman-teman tadi yang memilih misalnya jawaban D itu mengurangi jumlah layanan. Nah, hal tersebut memperoleh skor 4 teman-teman, yang mana menunjukkan penyesuaian tetapi kurang optimal karena menurunkan kualitas capaian pelayanan. Nah, skor 1 ada pada pilihan E, menunda seluruh kegiatan pelayanan. Nah, hal tersebut memperoleh skor terendah teman-teman karena tidak efektif dan berpotensi menghambat pelayanan publik. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Seorang ASN bertugas dalam tim pelayanan terpadu di daerah multikultural. Nah, tim tersebut terdiri atas pegawai dari berbagai latar belakang, suku, agama, bahasa, dan budaya kerja. Dalam beberapa kesempatan, salah satu anggota tim menggunakan istilah daerah tertentu saat menjelaskan prosedur layanan kepada masyarakat karena merasa istilah tersebut lebih akrab dan sebagian warga setempat. Namun beberapa warga dari luar daerah tampak kebingungan dan salah memahami tahapan pelayanan. Hal ini menyebabkan sebagian pemohon harus mengulang proses administrasi. Sebelumnya, koordinator pelayanan telah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi kepada pihak masyarakat harus disampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, netral, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan. Nah, sikap Anda yang paling tepat adalah A. Mengingatkan anggota tim tersebut secara sopan agar menggunakan bahasa Indonesia yang jelas sesuai pedoman pelayanan sambil tetap menghargai penggunaan bahasa daerah dalam konteks non-formal. B. Membiarkan penggunaan istilah daerah karena hal tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap budaya lokal dan dapat mempererat hubungan dengan masyarakat setempat. C. Menyarankan agar masyarakat yang tidak memahami istilah daerah tersebut bertanya ulang kepada petugas agar informasi pelayanan tidak disalahpahami. D. Melaporkan anggota tim tersebut kepada koordinator pelayanan karena telah mengabaikan arahan penggunaan bahasa Indonesia dalam pelayanan resmi. Atau E. Mengambil alih penjelasan kepada masyarakat yang tidak memahami istilah daerah agar pelayanan tetap berjalan tanpa menyinggung anggota tim tersebut. Nah, teman-teman, sebelum menjawab, kita bisa lihat keyword pada soal ini yang mana sebelumnya itu koordinator pelayanan telah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi kepada masyarakat itu harus disampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, netral, dan tentunya mudah dipahami agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan. Oke, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, tepat sekali bahwa jawaban yang memiliki skor tertinggi ada pada pilihan A, mengingatkan secara sopan agar menggunakan bahasa Indonesia sesuai pedoman pelayanan. Nah, sikap ini paling tepat karena menjaga penghargaan terhadap budaya lokal, kemudian tetapi tetap mengutamakan kesetaraan akses informasi, kejelasan pelayanan, dan tentunya kepatuhan terhadap pedoman resmi ya. Nah, untuk skor terendah teman-teman ada pada pilihan C, meminta masyarakat bertanya ulang apabila tidak memahami istilah daerah tersebut. Nah, ini tidak tepat ya, karena membebankan tanggung jawab kejelasan informasi kepada masyarakat. Nah, bukan kepada petugas pelayanan yang notabene itu adalah tugas fungsionalnya atau tupoksinya. Oke, kita ke contoh N, bertugas dalam tim penyuluhan program pemerintah di daerah yang memiliki keberagaman suku dan agama. Saat kegiatan berlangsung, sebagian warga menolak jadwal penyuluhan karena bertepatan dengan kegiatan keagamaan setempat. Tim pelaksana khawatir perubahan jadwal akan mengganggu target kegiatan yang telah ditetapkan. Sikap Anda yang paling tepat adalah
A. Tetap melaksanakan penyuluhan sesuai jadwal karena program pemerintah harus berjalan sesuai rencana. B. Berdialog dengan tokoh masyarakat untuk menyesuaikan jadwal kegiatan tanpa mengabaikan target program. C. Meminta warga memilih antara mengikuti kegiatan keagamaan atau menghadiri penyuluhan pemerintah. D. Melaporkan penolakan warga kepada pimpinan dan menunggu arahan lebih lanjut. Atau E. Membatalkan penyuluhan di wilayah tersebut karena masyarakat belum siap menerima program. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman silakan Anda jawab dalam kolom komentar. Nah, demikian pembahasan TKP Sosial Budaya SKD CPNS 2026 pada sesi kali ini. Teman-teman, semoga materi yang telah kita pelajari dapat membantu memperkuat pemahaman mengenai cara berpikir ASN dalam mengelola keberagaman sosial budaya secara bijaksana, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang harmonis. Nah, ingat bahwa dalam soal TKP yang dinilai itu teman-teman bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan yang mencerminkan integritas, toleransi, kerjasama, dan kepedulian sosial sebagai karakter utama seorang ASN. Jadi teruslah berlatih, evaluasi pola jawaban, dan tingkatkan kemampuan analisis agar semakin siap menghadapi seleksi SKD CPNS 2026 dengan hasil yang optimal. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan menyukai video, membagikan kepada teman-teman pejuang CPNS lainnya, serta mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan materi dan latihan terbaru. Saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat, dan semoga sukses meraih cita menjadi aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mengabdi untuk Indonesia. Sampai jumpa dan terima kasih.